Kalian terjebak di pinjol, hutang pinjol, dan kalian datanya tersebar. Atau ya, data kalian disebar oleh pinjol. Fix, utang kalian nggak usah dibayar. Nah, bener nggak sih pemahaman seperti ini? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi kita ngomong-ngomong soal pinjol nih ya. Terutama pinjol legal dulu. Kalau pinjol ilegal ya udah pasti, ya udahlah ya, nggak usah dipusingin lah ya. Karena memang pemerintah juga nggak mau tahu, ya resikonya memang kalau secara hukum, secara jangka panjang nggak ada sebenarnya kalau utang pinjol ilegal. Tapi kalau legal ya pemerintah pasti ada dokumentasi serta ya ada sanksi secara administratif lah ya, yaitu SLIK OJK. Nah, gimana nih kalau pinjol legal kita menyebarkan data pribadi kita tanpa sepengetahuan kita dan itu merupakan tindakan kriminal? Apakah kita harus bikin kapok pinjolnya dengan tidak membayar hutang-hutang kita? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Nah, tapi gini, kalau kalian asal memutuskan diri kalian sendiri, ya udahlah, nggak usah saya bayar, biar dia kapok, toh data saya sudah tersebar, dan ya itu ya konsekuensi orang data saya udah sebar, ngapain saya bayar? Nah, ini menurut saya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Boleh punya pemikiran kayak gitu, karena kalian merasa dirugikan. Saya sangat setuju kalian akan merasa dirugikan. Tapi teman-teman harus ada sedikit tindakan lain, tindakan khusus, di mana teman-teman ini ya harus melaporkan juga lah. Harus ada tindakan juga, jangan diem-diem aja. Ya, jangan memutuskan sendiri, oke, pinjaman saya ini, pinjaman saya akan saya anggap auto lunas nih, nggak usah dibayar, biar bangkrut, biar kapok. Nah, nggak bisa kayak gitu. Tapi teman-teman harus melaporkan. Ada step-step yang harus kalian lakukan dulu. Contoh, lapor ke OJK, lapor ke pinjolnya yang bersangkutan, terus kemudian lapor ke polisi. Setelah sudah melakukan semua itu, bodo amat mau polisi segala macam menanggapinya atau tidak, tapi yang jelas kita ada usaha untuk melaporkan hal tersebut. Terlepas dari itu, kalian mau galbay dulu ya nggak masalah. Yang jelas, perjuangkan satu hal. Misal utang kalian nggak lunas otomatis, setidaknya kalau kalian punya rezeki dan memang pengen membayar, perjuangkan untuk dihapuskan bunga dan dendanya. Barangkali siapa tahu kalian bersikeras meminta pertanggungjawaban ke pinjolnya, akhirnya pinjol akan memberikan kompensasi karena kesalahan DC-DC-nya itu dengan penghapusan bunga dan denda atau mungkin diskon hutang hingga 50%. Ini kan sebuah kesempatan yang luar biasa. Nah, kita ngomong dulu deh, kita ngomong kalau udah terlanjur gimana nih? Nah, ini penting ya, penting kalau udah terlanjur gimana nih? Kan ya susah buat kita gitu loh. Kalau udah terlanjur, ya mau nggak mau ya nggak bisa, ada sesuatu yang harus nggak bisa kalian lakukan. Karena sesuatu yang udah terjadi ya nggak bakal bisa teman-teman ubah. Tinggal kalian bukan ulangi. Tinggal kalian fokus kepada bagaimana cara untuk menanggulanginya agar hal ini tidak terjadi lagi. Tapi ya ini akan sangat sulit kalau data kalian itu udah pindah tangan dari tangan yang satu, tangan dua, tangan tiga, semua punya data kalian. Sebenarnya cukup simpel, jangan gunakan pinjol lagi, jangan manfaatkan aplikasi pinjaman-pinjaman lagi, dan jangan pernah melakukan aktivitas ya model-model peminjaman baik itu yang resmi atau non-resmi. Karena ada peluang bahwa data kalian pun akan digunakan. Nah, ini akan susah sekali untuk membuktikan bahwa bukan kalian yang menggunakan data kalian tadi itu. Ya, kenapa? Karena kalian juga masih berkecimpung dan beraktivitas di sana. Kalau teman tidak berkecimpung dan tidak beraktivitas di sana, ya tidak akan ada kecurigaan dan teman-teman masih bisa fight dan bisa berjuang. Ini bukan saya loh, tapi itu kemungkinan terburuk aja ya teman-teman. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara mencegahnya. Jujur, selama ini kalau kalian tidak pernah install aplikasi yang berbahaya apapun, harusnya aman. Selama ini teman-teman kalau misalnya, ya misal contoh pinjol ada kami gitu ya, kalian install melalui Play Store atau App Store resmi, insya Allah pasti aman. Tapi kalau kalian menginstal sebuah aplikasi dari sebuah website dan website itu website pinjol atau pinjol ilegal, mungkin bisa jadi ini akan membuat kalian datanya bisa kesedot, nomor-nomor HP kalian dan lain sebagainya, bahkan foto-foto di galeri kalian pun juga bisa kesedot oleh mereka. Nah, ini bukan hal yang baru-baru ini terjadi aja ya, sudah dari lama pernah terjadi. Tapi ya, itu tadi, kalau kalian merasa, wah saya mah nggak pernah bang install .apk gitu, install selalu dari Play Store, ya insya Allah pasti akan aman. Tinggal dicek aja izin dari aplikasinya, dia mengakses kontak atau galeri kita nggak. Kalau mengakses kontak dan galeri, udah pasti matikan, kalau bisa ya uninstall aja aplikasi itu. Itu aplikasi yang melanggar OJK teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.